polisi menggagalkan penyelundupan 20 ton pasir timah ilegal ke Malaysia. Selain pasir timah, polisi juga menyita sebuah kapal kayu dan menangkap seorang pelaku. Di atas kapal, petugas menemukan 20 ton pasir timah yang dikemas dalam 400 karung. Rencananya, pasir timah ini akan diselundupkan ke negeri jiran. Setiap tahun, tanpa banyak orang sadari, Indonesia kehilangan sesuatu yang nilainya bukan main. Bukan ratusan miliar, bukan 1 atau 2 triliun, melainkan puluhan triliun rupiah. Kekayaan itu tidak hilang karena bencana alam, tidak juga lenyap karena kesalahan administrasi semata, tetapi bocor perlahan, terus-menerus, dan berlangsung di depan mata kita. Inilah kisah tentang timah Indonesia, sebuah harta karun strategis yang selama bertahun-tahun mengalir ke luar negeri tanpa kendali. Tentang siapa yang diuntungkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana satu keputusan di Bangka Belitung bisa mengguncang industri teknologi global. Cerita ini bukan dongeng, bukan teori konspirasi, dan bukan gosip politik. Ini adalah rangkuman dari berbagai laporan media, pernyataan resmi pejabat negara, serta data industri sepanjang 2025 hingga 2026. Semua sumber itu mengarah pada satu kesimpulan yang sama. Negara dirugikan dalam skala yang luar biasa besar. Kerugian akibat kebocoran timah ilegal diperkirakan berada di kisaran 45 hingga 47 triliun rupiah setiap tahun. Setiap tahun. Angka sebesar itu setara dengan pembangunan beberapa ruas tol besar atau ratusan ribu rumah rakyat. Namun, alih-alih berubah menjadi infrastruktur dan kesejahteraan, uang itu menguap begitu saja. Pertanyaannya kemudian sederhana, tetapi jawabannya sangat kompleks. Bagaimana mungkin kebocoran sebesar ini bisa terjadi terus-menerus? Siapa yang mengambilnya? Dan kemana perginya timah Indonesia ini? Jawaban awalnya selalu bermuara pada satu kata yang sangat familiar, yaitu uang. Di dalam negeri, timah adalah komoditas strategis yang diatur dengan ketat. Penambang yang menjual biji timah ke smelter resmi, baik milik swasta maupun BUMN seperti PT Timah, harus tunduk pada berbagai aturan. Ada pajak, ada royalti, ada kewajiban lingkungan, dan ada regulasi ketat lainnya. Semua itu wajar karena aktivitas legal harus memberikan manfaat nyata bagi negara. Namun cerita berubah drastis ketika kita menyeberang ke luar negeri. Di Malaysia atau Singapura, harga biji timah mentah bisa mencapai 2 kali lipat lebih tinggi dibanding harga yang diterima penambang di dalam negeri. Selisih ini bukan perbedaan kecil, melainkan jurang keuntungan yang sangat dalam. Di luar negeri, biji timah mentah langsung mengikuti harga pasar internasional tanpa potongan regulasi domestik Indonesia. Bagi penambang ilegal, insentif untuk menyelundupkan timah ke luar negeri menjadi luar biasa besar. Ini bukan lagi sekadar upaya menghindari pajak, tetapi perburuan keuntungan masif yang bisa mengubah nasib dalam waktu singkat. Namun muncul pertanyaan lanjutan yang tak kalah penting. Kenapa tujuannya hampir selalu Malaysia? Kenapa bukan negara lain? Jawabannya terletak pada 2 faktor kunci yang saling melengkapi. Faktor pertama adalah kapasitas industri. Malaysia memiliki smelter modern dan berteknologi tinggi yang siap menampung biji timah mentah dalam jumlah besar. Mereka memiliki kemampuan pengolahan yang mumpuni. Dalam bahasa sederhana, Indonesia menjual gabah, sementara Malaysia mengolahnya menjadi nasi goreng premium. Biji timah mentah dari Indonesia diolah menjadi timah batangan berkualitas tinggi, lalu diekspor kembali ke pasar global seperti Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan dengan nilai jual yang jauh lebih mahal. Faktor kedua adalah geografi. Bangka Belitung berada tepat di jalur strategis yang berhadapan langsung dengan Selat Malaka. Jaraknya sangat dekat. Dengan kapal kecil atau speedboat, perjalanan laut hanya memakan waktu beberapa jam. Jalur ini menjadi surga bagi penyelundupan. Operasi biasanya dilakukan pada malam hari atau saat cuaca buruk untuk menghindari patroli. Permainan kucing-kucingan antara aparat dan penyelundup ini sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan laporan industri menyebutkan bahwa pihak Malaysia secara terbuka mengakui menerima suplai sekitar 1.000 ton biji timah ilegal dari Indonesia setiap bulan. 1.000 ton per bulan. Angka ini bukan lagi kebocoran kecil, melainkan aliran besar yang terus-menerus. Kebocoran yang menahun ini akhirnya mencapai titik kritis. Pemerintahan baru memandang masalah ini bukan sekedar pelanggaran hukum biasa, melainkan ancaman serius terhadap kedaulatan ekonomi. Inilah titik baliknya. Paradigma pengelolaan sumber daya alam berubah secara fundamental. Doktrin hilirisasi yang selama ini digaungkan akhirnya diterapkan dengan cara yang jauh lebih keras. Intinya jelas, kekayaan alam Indonesia tidak boleh lagi bocor keluar dalam bentuk mentah. Jangan lagi menjual gabah, tetapi jual nasi gorengnya. Nilai tambah harus tinggal di dalam negeri. Langkah-langkah yang diambil bukan lagi sebatas wacana.
Pemerintah memerintahkan penutupan sekitar 1.000 tambang timah ilegal di Bangka Belitung. Ini bukan operasi simbolis, melainkan operasi gabungan besar-besaran yang melibatkan TNI dan Polri. Blokade laut dilakukan menggunakan kapal perang. Pengawasan udara dilakukan secara intensif. Aset-aset ilegal senilai sekitar 6 hingga 7 triliun rupiah disita. Menariknya, aset tersebut tidak dihancurkan, melainkan diserahkan kepada PT Timah untuk dikelola secara legal. Secara teori, ini adalah upaya menarik aktivitas ilegal masuk ke dalam sistem resmi. Namun kebijakan keras ini tentu tidak datang tanpa konsekuensi. Menutup 1.000 tambang berarti memutus mata pencaharian ribuan orang. Transisi sosial ini tidak mudah dan pasti menimbulkan gejolak. Meski demikian, pemerintah tampaknya sadar bahwa kompromi tidak lagi menjadi pilihan. Pernyataan Presiden yang dikutip luas bahwa tidak ada yang dilindungi, termasuk kader partai sendiri, menjadi sinyal politik yang sangat kuat. Pesannya jelas, era kompromi dan pembiaran telah berakhir. Serangan pemerintah tidak berhenti pada penegakan hukum fisik. Dari sisi kebijakan ekonomi, diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2025. Aturan ini mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam menyimpan 100% devisa hasil ekspor di Bank Nasional selama minimal 12 bulan. Tujuannya adalah memperkuat cadangan devisa dan menstabilkan nilai rupiah. Dengan kebijakan ini, serangan dilakukan dari darat, laut, udara, hingga sistem perbankan. Sebuah strategi yang menyentuh seluruh lini. Dampaknya langsung terasa, terutama bagi pihak yang selama ini paling diuntungkan, yaitu industri di Malaysia. Keran pasokan bahan baku murah yang selama bertahun-tahun mengalir deras, tiba-tiba ditutup rapat. Smelter-smelter besar seperti Malaysia Smelting Corporation langsung kelimpungan. Mereka dipaksa mencari sumber alternatif yang jauh lebih mahal dan lebih rumit. Produksi terganggu, margin keuntungan tertekan, dan model bisnis yang selama ini nyaman mulai goyah. Namun cerita ini tidak berhenti sebagai konflik regional antara dua negara. Justru disinilah ceritanya membesar. Untuk memahami dampaknya, kita perlu melihat ke benda yang hampir setiap hari kita pegang: ponsel, laptop, dan perangkat elektronik lainnya. Di dalam semua itu ada chip semikonduktor. Agar chip tersebut bisa berfungsi di papan sirkuit, dibutuhkan solder semacam lem super canggih. Bahan utama solder modern adalah timah. Sekitar 50 hingga 60% konsumsi timah global digunakan oleh industri elektronik. Malaysia bukan hanya rumah bagi smelter timah, tetapi juga salah satu pusat perakitan, pengujian, dan pengemasan semikonduktor terbesar di dunia. Banyak pabrik raksasa teknologi global beroperasi di sana. Ketika pasukan timah ilegal dari Indonesia terhenti, harga timah global melonjak. Akibatnya, biaya produksi di pabrik-pabrik chip ikut naik. Sebuah keputusan kebijakan di Bangka Belitung ternyata memiliki jalur langsung ke neraca keuangan perusahaan teknologi global. Inilah contoh nyata bahwa dalam ekonomi global tidak ada yang benar-benar lokal. Setiap kebijakan domestik bisa menjalar menjadi gelombang internasional. Sambil mengganggu rantai pasok negara lain, Indonesia ternyata tidak berhenti sampai di situ. Laporan-laporan kredibel menunjukkan adanya dorongan besar untuk membangun rantai pasok industri sendiri. Ini adalah sisi lain dari hilirisasi. Setelah bahan baku diamankan, langkah logis berikutnya adalah membangun industrinya di dalam negeri. Pemerintah tidak ingin hanya puas menjual solder, tetapi bercita-cita masuk lebih dalam ke industri teknologi. Ada dua proyek besar yang disiapkan. Yang pertama adalah kerjasama dengan ARM Holdings, perusahaan desain chip paling berpengaruh di dunia. Dana awal sekitar 125 juta dolar Amerika dialokasikan untuk membangun ekosistem desain chip dan pengembangan sumber daya manusia. Tujuannya adalah menciptakan insinyur dan desainer chip di Indonesia, menyiapkan otaknya terlebih dahulu sebelum membangun pabriknya. Proyek kedua jauh lebih ambisius. Investasi sebesar 26,7 miliar dolar Amerika direncanakan untuk proyek MAN Indonesia di Pulau Galang dekat Batam. Nilainya setara ratusan triliun rupiah, hampir menyamai biaya pembangunan tahap awal ibu kota negara. Proyek ini tidak hanya mencakup perakitan chip, tetapi juga fasilitas hilirisasi pasir silika, pabrik wafer, panel surya, hingga kaca berteknologi tinggi. Semua titik dihubungkan dari hulu ke hilir, membentuk satu ekosistem industri yang utuh. Tentu saja rencana sebesar ini tidak bebas resiko. Tantangannya besar.
Kesiapan sumber daya manusia terampil, stabilitas politik dan hukum jangka panjang, serta persaingan global yang brutal menjadi ujian nyata. Membangun industri semikonduktor dari nol adalah pekerjaan yang luar biasa sulit. Indonesia akan berhadapan langsung dengan pemain-pemain lama yang sudah puluhan tahun berpengalaman. Namun, dengan mengendalikan bahan baku strategis seperti timah dan pasir silika, Indonesia memiliki kartu truf yang tidak dimiliki banyak negara.